Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul adzim, shadaqallahul adzim. Yang kami hormati Ibu Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Barat dan juga para pengelola GSM Gerakan Subuh Mengaji yang luar biasa. Juga bapak-bapak dari pimpinan wilayah Muhammadiyah, saya lihat tadi beberapa, serta para cendekia Aisyah yang hadir pada subuh hari ini. Luar biasa, saya sudah Ibu Dewi juga terima kasih tadi sudah mengantarkan pembahasan ini pada tahapan awal. Mudah-mudahan insya Allah apa yang kita bahas ini semuanya mengandung manfaat. Amin ya rabbal alamin. Saya sudah agak lama mendengar mengenai gerakan ini, gerakan subuh mengaji, waktu itu di awal pandemi begitu mendengarnya ya. Luar biasa, gerakan ini merupakan gerakan orang-orang yang ingin menggapai derajat Allah, karena sebagaimana ayat yang tadi saya sampaikan, Al-Mujadilah ayat 11, bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan ya, beberapa derajat. Mudah-mudahan insya Allah majelis kita pada pagi hari ini semuanya dapat menggapai derajat yang dijanjikan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian dan juga bapak-bapak yang kami hormati, izinkan saya untuk berbagi sedikit mengenai slide yang mungkin sudah diperoleh oleh ibu dan bapak sekalian. Ya, sudah bisa dicermati slide dari saya, bapak ibu sekalian? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Panitia menghubungi saya pada waktu itu, mohon maaf baru bisa sekarang, karena kalau memang hari kerja itu kadang-kadang harus memprioritaskan keluarga untuk PTM waktu itu ya. Tetapi alhamdulillah saat ini kita bisa bertemu dengan tema tips menggoreskan jejak perjuangan Aisyah. Bapak Ibu sekalian, akan saya mulai. Nah, ini dari gambar terlebih dahulu, Bapak Ibu. Ini ada dua orang yang ada di halaman rumah, begitu. Kira-kira, kalau dikira-kira, siapakah mereka berdua? Kita interaktif saja ya, Bapak Ibu, supaya forum kita bisa lebih hidup. Yeah. Mungkin sudah pernah membaca suara Aisyah. Jawab bisa buka speakernya. Iya, yang akan menjawab bisa membuka speakernya. Mungkin sudah membaca dari Suara Aisyah edisi terbaru Februari 2022. Ada pembahasan tentang beliau berdua ini. Bapak Ibu sekalian mungkin memahami beliau berdua ini siapa? Ibu Hayina bukan ya? Iya, Ibu Ecin ya, Kuresin. Ibu Hayina. Dengan siapa Bu kira-kira ya? Ibu Hayina. Iya, baik. Kalau yang ini tentu sudah tahu ya, dua perempuan yang berkerudung ini. Ini mudah ditebak karena sejarahnya atau fotonya sudah banyak sekali memasyarakat begitu, sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Dua orang yang berkerudung ini, Bapak Ibu sekalian, adalah perwakilan Aisyah pada saat Kongres Perempuan pertama, Kongres Perempuan Indonesia yang pertama, tahun 1928, atau tepatnya tanggal 21 hingga 23 Desember 1928. Ini dia Aisyah yang punya ciri khas menutup auratnya dengan baik ini. Yang satu adalah Ibu Munjiah, dan yang satu adalah Ibu Hayina. Dua orang ini tadi tidak lain adalah Ibu Hayina dan Ibu Munjiah. Nah, yang ingin saya ceritakan adalah bahwa
pada milad yang lalu ke-104 yang diselenggarakan tanggal 19 Maret tahun lalu ya secara daring, Ibu Hayyinah dan Ibu Munjiah ini Bapak Ibu sekalian dua-duanya akan kita usulkan sebagai pahlawan nasional. Karena beliau berdua inilah yang pada waktu itu bicara tentang derajat perempuan dan juga bicara tentang persatuan manusia ketika pada waktu itu perempuan-perempuan masih banyak yang buta huruf. Pada waktu itu perempuan-perempuan masih banyak yang tidak sekolah. Pada waktu itu perempuan-perempuan masih sekedar konco wingking kalau dalam bahasa Jawa atau teman di belakang laki-laki. Pada waktu itu ranah perempuan masih ranah domestik, sumur dapur kasur dan sebagainya. Swargo nunut neraka katut kalau dalam terminologi mereka di kauman waktu itu, yaitu apabila mendapatkan surga itu hanya katut atau keikut laki-laki dan neraka pun juga hanya katut ya. Itu pada waktu itu terjadinya. Sehingga dua orang ini yang berpidato, yang juga mempunyai gerakan-gerakan sampai ke bawah tentang derajat perempuan dan juga ide persatuan manusia di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, perlu kita jadikan sebagai pahlawan nasional. Tetapi dalam perjalanannya Bapak Ibu sekalian, saya ingin bercerita sedikit bahwa yang namanya Ibu Munjiah ini agak sulit kita gali datanya. Walaupun pada waktu itu Munjiah justru memiliki jabatan atau posisi yang lebih strategis pada saat Kongres Perempuan pertama itu dibandingkan dengan Hayyinah. Tetapi Ibu Bapak sekalian, Hayyinah lebih memiliki banyak sekali goresan jejak perjuangan Aisyah. Nah ini kita masuk kepada topik kita mengenai jejak perjuangan Aisyah yang tergoreskan. Ibu Hayyinah banyak sekali meninggalkan catatan-catatan atau tulisan-tulisan sehingga kita dari orang-orang yang hadir pada masa yang sekarang mudah memahami apa yang dimaui oleh gerakan Aisyah pada waktu itu. Kita bahkan bisa mengkonstruksi pemikirannya Hayyinah itu seperti apa. Karena beliau banyak menulis di paper-paper, banyak menyampaikan di forum-forum dalam bentuk tertulis begitu, dan juga menulis di Suara Aisyah, dan beliau adalah pemimpin redaksi Suara Aisyah pada saat itu. Saat itu tidak banyak pers perempuan, tetapi kemudian Suara Aisyah pada tahun 1926 sudah mempunyai majalah, sehingga Hayyinah ini dipercaya oleh Kongres Perempuan Indonesia untuk membidani majalah istri, yaitu majalah untuk perempuan se-Indonesia. Karena beliau sudah pengalaman menangani Suara Aisyah, oleh karena itu dia diberi kepercayaan untuk membidani majalah istri, majalah perempuan se-Indonesia. Nah, yang ingin saya sampaikan pada Ibu Bapak sekalian adalah sebesar apapun gerakan kita, sebesar apapun ide kita, apabila tidak kita tuliskan, maka orang-orang yang hadir setelah kita atau generasi di bawah kita mengalami kesulitan untuk mengkonstruksi sebetulnya bagaimanakah perkembangan pemikiran atau jejak-jejak perjuangan itu. Nah, sekarang saya ingin bertanya ini. Kalau yang ini sudah dipahami atau belum, nggih? Nah, ini siapa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Cut Nyak-Din. Cut Nyak-Din. Oke. Yang lain? Cut Mutia. Cut Mutia. Oke. Baik. Mungkin ada yang lain lagi? Termasuk dalam jajaran pahlawan perempuan yang sangat hebat melawan penjajah Belanda pada waktu itu. Malah Hayati. Iya, Ibu Isma Rosa Putri sudah menjawab. Ini adalah gambar famousnya Laksamana Kemalahayati. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, Laksamana Kemalahayati ini merupakan seorang pahlawan perempuan Nusantara yang agung. Kita bisa membaca banyak sekali sejarah tentang beliau yang sempat
hidup pada abad ke-16 hingga 17 Masehi. Kehebatannya apa beliau ini? Kehebatannya adalah bisa menghimpun janda-janda yang namanya adalah Inung Bale. Jadi barangkali Bapak Ibu sekalian ada yang dari Aceh tahu sekali tentang sejarah ini. Karena pada waktu itu banyak laki-laki yang dibunuh oleh pemerintah Belanda karena masa perjuangan, maka ada ribuan janda yang ada di Aceh pada masa itu. Ribuan janda ini kemudian oleh Laksamana Kemalahayati, karena ayahnya juga Laksamana, yaitu seorang pemimpin tentara laut, dan dia juga mewarisi itu sebagai pemimpin tentara laut, maka dia mengumpulkan ribuan janda-janda itu. Ada dalam sebuah buku disebut 1000 janda, ada dalam buku disebut 3000 janda. Ribuan janda ini diapakan? Dilatih untuk berperang, ya. Dikumpulkan kemudian dilatih dengan strategi perang yang luar biasa. Sehingga semuanya mumpuni untuk melawan penjajah Belanda pada masa itu. Sehingga pada saat meletup peperangan antara orang-orang Aceh dengan pemerintah Belanda di lautan, maka pasukan dari Laksamana Kemalahayati ini menang. Bahkan pemimpinnya, Jenderal Cornelis de Houtman, mati di tangan Laksamana Kemalahayati ini dengan adu fisik 1 lawan 1. Yang memenangkan adalah Laksamana Kemalahayati. Ini adalah sejarah yang sangat bagus untuk diteladani generasi pada masa sekarang. Tetapi pada masa sekarang tidak banyak orang yang kemudian memahami, Laksamana Kemalahayati perjuangannya seperti itu. Bahkan pemerintah sudah membuat filmnya, Iwan Fals sudah membuat lagunya untuk Kemalahayati. Tetapi masyarakat dingin-dingin saja menerimanya. Karena apa? Karena secara literasi itu tidak sampai kepada generasi yang sekarang. Saya baca-baca ini untuk referensi mahasiswa, filmnya ada, lagu Iwan Fals ada, kemudian buku-buku juga ada. Tetapi literasi generasi sekarang untuk memahami siapakah Laksamana Kemalahayati tidak banyak. Tidak banyak yang beliau tinggalkan dalam bentuk tulisan. Sejarah yang sampai kepada kita adalah sejarah yang dituliskan orang lain. Dan boleh jadi kalau sejarah itu sudah dituliskan orang lain, keakuratannya atau kejernihan dari ide awalnya, kadang-kadang orang mempertanyakan, benar nggak ya seperti ini yang dipikirkan oleh Laksamana Kemalahayati? Benar nggak ya seperti ini yang dialami oleh Laksamana Kemalahayati? Sehingga originalitas informasi itu kemudian menjadi sebuah rangkaian pesan yang tidak sampai pada generasi sekarang. Ini sebagai sebuah gambaran. Sementara itu, Ibu Bapak sekalian, kita punya hari yaitu tanggal 21 April yang kita peringati sebagai Hari Kartini. Pada abad ke-19 itu, Raden Ajeng Kartini sudah mengumpulkan sejumlah anak-anak di rumahnya untuk diajari bagaimana caranya bisa membaca dan menulis, untuk diajari ilmu pengetahuan. Kemudian ini ternyata berdampak pada pemberdayaan masyarakat di sekitarnya. Dan apa yang dialami oleh Raden Ajeng Kartini ini dituliskan, dari hari ke hari dituliskan, dari pengalaman ke pengalaman dituliskan, dari membaca Al-Quran dituliskan, dari kegelisahannya memahami Al-Quran dituliskan, sehingga semua yang ada di pikirannya, semua yang dialami itu bisa ditangkap dengan baik oleh generasi sekarang. Katanya, dan biarpun saya tiada beruntung sampai ke ujung jalan itu, Kartini waktu itu belum merasakan emansipasi, belum merasakan kesetaraan gender, Bapak Ibu sekalian. Beliau mengatakan, walaupun tiada beruntung sampai ke jalan itu, saya akan mati dengan merasa berbahagia. Karena jalannya sudah terbuka. Dan saya turut membantu mengadakan jalan yang menuju ke tempat perempuan Bumi Putra merdeka dan berdiri sendiri. Dari tulisanlah semuanya bisa berubah. Kartininya ada di dalam rumah, Kartininya ada dalam belenggu, tetapi pikiran-pikirannya bisa mengelana sampai kemana-mana.
Itulah minazulumati ilan nur, atau habis gelap terbitlah terang. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sejumlah pakar menyampaikan bahwa kita ini tidak apple to apple apabila membandingkan antara Laksamana Kemalahayati dengan R.A. Kartini. Kenapa kok tidak apple to apple? Ya karena pada waktu itu zamannya memang berbeda ya. Dan kondisi masyarakat Aceh memang sudah sangat bagus dalam memberi kesempatan perempuan untuk menjadi pemimpin. Terbukti Laksamana itu adalah pemimpin tentara juga sudah diberikan kepada perempuan. Kemudian ada sultanah-sultanah ya, selain sultan ada sultanah-sultanah yang juga diberikan oleh masyarakat kepada perempuan. Sementara kalau Kartini menghadapi belenggu budaya patriarki yang sangat kental pada waktu itu. Memang para sejarawan mengatakan kurang atau tidak apple to apple apabila membandingkan kedua orang ini. Tetapi kalau bagi saya dari sisi tradisi literasi atau dari sisi tradisi menulis, kita bisa mengambil pelajaran dari keduanya. Bahwa sebanyak apapun yang dilakukan, sesegar apapun ide yang ditampilkan, apabila ini tidak berlanjut, maka untuk membangun peradaban itu akan lebih efektif apabila dituliskan dengan tulisan-tulisan. Pramudia Anantatur di dalam bukunya mengatakan, menulislah karena tanpa menulis engkau akan hilang dari pusaran sejarah. Kita di Muhammadiyah dan Aisyah yang sudah 100 tahun lebih ini mempunyai banyak sekali intelektual muslim dan muslimah, cendekiawan muslim, cendekiawan muslimah, scholar muslim, scholar muslimah, yang tidak terhitung lagi jumlahnya dari seluruh Indonesia, bahkan sekarang hingga sampai ke luar negeri. Tetapi apabila jejak perjuangan itu tidak tergoreskan, maka kesinambungan perjuangan Muhammadiyah dan Aisyah antar generasi akan ada miss atau tidak berjalan dengan baik. Saat ini kita berada di dalam dunia teks ya. Orang mungkin tidak suka lagi menelpon lama-lama. Kita akan lebih banyak berdiskusi dengan teks ya, misalnya dengan chat WA, dengan membuat tulisan di blog, dengan membuat tulisan di website, atau hanya status di Facebook, Instagram, dan juga beberapa hal yang lainnya. Maka sebetulnya kita sudah sampai lagi pada masa menulis. Setelah pada waktu itu orang senang sekali menulis dengan manuskrip, kemudian hilang karena tradisi lisan di masyarakat lokal yang lebih banyak. Sekarang kita kembali lagi pada tradisi menulis. Oleh karena itu, apabila Bapak Ibu sekalian mempunyai ide, maka tidak ada jalan lain selain menyampaikan ide itu kepada masyarakat. Nah, kita juga sudah mengenal tokoh-tokoh di Muhammadiyah dan Aisyah. Pada minggu yang lalu, saya juga mengisi acara cendekiawan forum ya, yang itu ada di rumahnya Universitas Ahmad Dahlan mengenai 5 prinsip modernitas Nyai Walidah. Tetapi yang saya peroleh bukan dari tulisannya Siti Walidah karena beliau tidak banyak menulis. Yang saya kemukakan pada waktu itu adalah catatan-catatan dari para murid-muridnya, dari para keluarganya, dan dari anak cucu cicitnya. Ibu bapak sekalian, setiap kita tidak selalu dalam posisi seperti Siti Walidah, yang dikelilingi oleh murid-muridnya yang mencatat baik-baik ajarannya, yang dikelilingi oleh anak cucu cicitnya, yang juga menuliskan semuanya dengan apik, ya, sehingga saya mudah mencari di mana sejarah-sejarah hidupnya, apa saja pikiran-pikiran modernnya ya, dan bahkan direproduksi oleh media. Ini adalah salah satu bentuk reproduksi ya dari sosial media Muhammadiyah tentang pikiran-pikiran Nyai Ahmad Dahlan terhadap surat Al-Ma'un, interpretasi pada surat Al-Ma'un. Juga direproduksi oleh para peneliti-peneliti zaman now. Kita tidak berada pada posisi yang bisa jadi sama dengan Nyai Walidah.
Mungkin ada orang yang suka menuliskan tulisan kita, tetapi ada juga yang tidak peduli dengan tulisan kita. Padahal pikiran-pikiran kita ini sangat diperlukan dan dapat menjawab kebutuhan peradaban sekarang. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, di era milenial yang penuh dengan tradisi teks ini, mengapa kita tidak menulis? Mari kita menulis. Jika kita ingin flashback, Bapak Ibu sekalian, pada abad ke-16-17 di Nusantara ini, ada banyak sekali tulisan-tulisan dari tokoh-tokoh yang berpengaruh pada proses Islamisasi di Indonesia. Sebutlah namanya adalah Hamzah Fansuri, kemudian Nuruddin Araniri, ada Abdul Rauf Asingkili yang mempunyai tradisi tulisan yang sangat bagus. Hamzah Fansuri, beliau menuliskan banyak sekali ajaran-ajaran Islam dalam bentuk puisi atau dalam bentuk syair. Sementara yang saya teliti adalah Nuruddin Araniri. Nuruddin Araniri mempunyai 36 tulisan pada awal Islam berkembang di Indonesia. 36 tulisan ini sangat berpengaruh dalam corak Islamisasi di Indonesia. Tidak hanya saya, sebelum saya, Ibu Hamamah, Profesor Hamamah Suratno yang tidak lain adalah promotor saya pada saat S3 dahulu, juga sudah selalu mengatakan bahwa sastra merupakan sarana efektif untuk melakukan Islamisasi di Indonesia pada waktu itu. Mungkin tulisan-tulisan lain mengatakan adanya peperangan, ya. Mungkin tulisan-tulisan lain mengatakan adanya bentuk-bentuk budaya yang lain. Tetapi kalau kita melihat dari corak-corak tulisan di awal Islam masuk ke Indonesia, itu semua salah satunya juga terdapat di dalam karya-karya sastra atau karya-karya keagamaan yang berkriteria sastra. Jadi di sini saya mengingatkan bahwa pada masa awal Indonesia ini mempunyai pengaruh atau corak Islam, corak-corak teks Islam, Nuruddin Araniri dan Hamzah Fansuri serta Abdul Rauf Asingkili mempunyai peran penting dalam tulisan-tulisannya. Apabila kita menengok pada tahun 1933, Bapak Ibu sekalian, ada tulisan Sultan Takdir Ali Syahbana yang diajarkan di sekolah-sekolah. Apa yang beliau tulis? Salah satunya adalah layar terkembang. Layar terkembang itu bukan berarti bercerita tentang bagaimana orang berlayar, ya, tetapi bercerita tentang bagaimana seorang perempuan itu mempunyai kekuatan untuk membangun masyarakat. Maka yang disebut layar itu sebetulnya adalah perempuan, dan terkembang itu adalah eksis berkontribusi atau berkiprah bagi bangsa. Itulah layar terkembang. Di situ dalam penelitian saya juga ada informasi-informasi yang belum saya temukan di buku-buku sejarah, yaitu informasi mengenai hubungan antara Sumpah Pemuda bulan Oktober 1928 dengan Kongres Perempuan 22 Desember 1928. Mungkin tidak banyak yang mengulas itu, tetapi dengan detail Sultan Takdir Ali Syahbana menceritakan bagaimana orang-orang yang hadir pada Kongres Pemuda yang kemudian disebut sebagai Sumpah Pemuda itu bersama-sama juga berupaya untuk membuat gerakan perempuan pra kemerdekaan yang kemudian tercetus menjadi Kongres Perempuan yang pertama itu. Jadi di sini melalui sastra kita bisa melihat fakta sejarah yang lain, bahwa pada masa pra kemerdekaan pun sudah ada orang-orang, sudah ada pihak-pihak yang memperjuangkan bagaimanakah kedudukan perempuan. By the way, kalau kata anak zaman sekarang, jika kita melihat pada masa-masa sekarang, ada yang namanya Pak Kunto Wijoyo. Profesor Kunto Wijoyo ini adalah orang yang sangat multi talent. Beliau membuat buku-buku kajian tentang Islam dan ilmu bisa, membuat kajian tentang pendekatan profetik bisa, membuat kajian sejarah, banyak sekali bukunya. Tetapi beliau juga tidak lupa membuat naskah drama dan juga membuat cerita pendek serta membuat novel. Luar biasa talentnya ya Pak Kunto Wijoyo.
Nah, ada satu penelitian saya juga tentang 13 cerita Kuntowijoyo, 13 cerita yang dibuat Kuntowijoyo, yang ternyata kalau diamati lebih jauh, sebetulnya beliau dalam cerita-ceritanya itu mensosialisasikan kesetaraan perempuan. Jadi beliau banyak cerita tentang kehidupan rumah tangga, tentang komunikasi antara suami, istri, dan anak, bagaimana mengelola konflik, bagaimana kiprah keluarga kepada masyarakat, bagaimanakah apabila terjadi perceraian, bagaimanakah apabila terjadi poligami, dan bagaimanakah posisi Kuntowijoyo untuk selalu berkata bahwa Islam itu mengajarkan monogami, begitu. Nah, ini karena wujudnya adalah sastra, tidak ada orang yang melawan ya. Kalau mungkin Pak Kunto kemudian membuat buku monogami dalam Islam begitu, mungkin orang kemudian, oh, Pak Kunto ternyata pemikirannya begitu. Tetapi yang disampaikan beliau itu dikemas dalam bentuk sastra. Sehingga bagaimana pemikiran beliau tentang monogami ini menjadi sangat apik untuk diterima para pembaca. Karakter sastra itu dibuat dari hati dan dikemas untuk sampai ke hati. Maka kemasannya menjadi sangat apik ketika orang membaca sastra itu tidak terasa hati dan pikirannya terasuki masuk ya. Itulah yang disebut sebagai sarana efektif untuk menyampaikan pesan. Kalau pada masa Nuruddin Araniri adalah sarana efektif untuk menyampaikan Islamisasi di Indonesia, pada masa Sultan Tahdir Ali Syahbana atau pra kemerdekaan, sarana efektif untuk menggaungkan giroh kemerdekaan begitu, terutama kemandirian perempuan. Kemudian untuk Pak Kuntowijoyo ini sebetulnya adalah sarana efektif untuk mensosialisasikan kesetaraan ya.